sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya, Miss mau mengingatkan peraturan-peraturan selama mengikuti ibadah. Yang pertama, pakaiannya harus rapi ya. Yang kedua, jangan sambil makan dan minum. Yang ketiga, HP-nya hanya digunakan untuk mengikuti ibadah. Di luar mengikuti ibadah, tidak boleh memainkan handphone. Yang terakhir, siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu semuanya. Kita sangat bersyukur Tuhan masih memberikan anugerah kehidupannya bagi kita. Sekarang kita mau beribadah. Mari kita awali ibadah kita dengan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Semuanya kita mau berdoa. Mari kita sikap berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Gracia Ritonga. Bapak, selagi Yesus, selamat pagi ya Kudus, ya Bapak, terima kasih Engkau telah memberi nafas kehidupan dari malam sampai pagi ini ya Bapak. Ya Bapak, kami berkumpul kembali untuk memuji nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk mimis kami yang memberitakan Injil kepada kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa kepada teman-teman, kakak adik-adik kami yang nanti akan memulai pelajaran online. Ya Bapak, semoga Engkau memberkati dan bisa mengikuti pelajaran yang dikasih gurunya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk negara ini supaya kami bisa berkumpul dengan di gereja memuliakan nama-Mu dan melakukan aktivitas seperti biasanya ya Bapak. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu, maka amin. Semuanya mari kita bangkit, mari kita serukan nama Yesus. Kita puji Tuhan dengan pujian ini. Mari kita bertepuk tangan.
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sorakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita masih mau memuji Tuhan. Mari dengan lebih semangat kita nyanyi Yesus besertaku. Mari kita bertepuk tangan. Kita buat gerakannya ya. Siap-siap. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mari tunjukkan senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya, marilah kita sekali lagi menyembah Tuhan dengan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Amin. Tema kita pagi ini, tetap tegar dan bersaksi. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengar-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengerti apa isi kitab suci. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita datang ke satu tempat dan orang-orang di situ senang dengan kita, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita tidak nakal, kita baik budi, dan kita datang ke satu tempat, tapi orang di situ tidak senang dengan kita, wah, ini baru sesuatu yang tidak biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, Saulus sebelum dia bertobat, dia seorang yang jahat. Dia tidak suka melihat orang percaya kepada Tuhan. Dia tidak suka melihat orang yang baik. Dia tidak senang kalau ada orang melakukan yang Tuhan inginkan. Tetapi setelah Saulus bertobat, dia dipakai Tuhan menjadi penginjil. Nah, adik-adik sekolah minggu, jemaat mula-mula dalam kisah Alkitab, banyak yang dipenjarakan karena percaya kepada Tuhan. Termasuk diantaranya Stefanus. Stefanus, dia seorang penginjil.
Dia seorang yang taat kepada Kristus. Dia seorang yang baik. Stefanus bukan orang jahat. Tetapi dia juga dibunuh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia dibunuh karena dia memberitakan, menceritakan tentang kebaikan Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau belajar dari Stefanus. Dia mengabarkan firman, tetapi banyak orang juga yang dia doakan menjadi sembuh. Orang lumpuh, orang timpang, kemudian orang yang di dalam tubuhnya ada roh jahat, dia mendoakan itu, roh jahatnya keluar. Tetapi Stefanus juga dilempari dengan batu, walaupun dia melakukan yang benar. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia malah mendoakan orang-orang yang jahat padanya. Ketika Stefanus mau mati, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan balaskan kepada orang jahat kepadaku, tapi ampunilah mereka. Coba dari sekolah minggu bayangkan bagaimana Stefanus itu baik budinya. Walaupun dia sudah merasakan kejahatan dari orang-orang lain, padahal dia adalah anak yang baik, tapi tetap dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dia tidak berhenti bersaksi. Dia tetap tegar, dia tetap kuat sebelum dia mati dibunuh. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa yang kita tiru dari kisah Stefanus? Kalaupun kita dijahati orang karena kita berbuat baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mendoakan mereka. Dan kita tidak boleh berhenti menceritakan kepada teman-teman kita tentang kebaikan Kristus dalam hidup kita, supaya semakin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan, nama Tuhan semakin bermulia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Stefanus, dan biarlah kami menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kami menceritakan, kami memberitakan tentang kebaikan-Mu kepada kami, supaya teman-teman kami semakin percaya kepada-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil nyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sikap berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, kita sudah selesai ibadah. Miss mau menampilkan kreativitas dari anak-anak sekolah minggu dan yang remaja. Ini dia ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Shalom, ayat hafalan ibadah sekolah minggu. Tertulis di 2 Korintus 4 ayat 7b. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Terima kasih, shalom. Dan yang terakhir ada persembahan pujian nih dari anak-anak sekolah minggu dan remaja. Bapakku dan
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Namamu Yesus. Sampai jumpa minggu depan.